dia harus mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak berkewajiban kita mengucapkan yarhamukallah, kecuali kita ingin mengingatkan. Ya, kan ada orang yang juga karena sedang sibuk melakukan sesuatu, dia lupa mengucapkan alhamdulillah, maka nggak apa-apa, kita ingat, alhamdulillah. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah. Maka orang yang didoakan menjawab kembali dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu, dan memperbaiki urusanmu. Ini doa yang dahsyat ya kata iman. Sampai-sampai kalau kita memaknainya, sungguh kita tidak pernah tahu dari mulut mana doa itu ketika dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita didoakan untuk diberikan hidayah dan diperbaiki urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mendoakannya adalah orang yang mustajab doanya, subhanallah, ini doa yang gratis kita dapat. Bahkan dalam satu kisah, Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah ta'ala menukilkan riwayat dengan sanad yang jayyid dari apa yang dialami oleh Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Imam Abi Dawud sahibus sunnah, pengarang dari Sunan Abi Dawud. Disebutkan beliau pernah melakukan sebuah perjalanan di atas, ya, tidak disebutkan safinah karena tidak terlalu besar seperti kapal-kapal besar, tapi intinya beliau naik di atas kapal. Ketika naik di atas kapal, kapal baru saja kemudian apa istilahnya, keluar dari dermaga itu. Artinya jaraknya tidak terlalu jauh dari tepian pantai. Beliau sedang berdiri di pinggiran kapal dengan sahabat-sahabatnya, dengan murid-muridnya dan juga penumpang kapal lainnya. Karena keberadaan kapal itu belum terlalu jauh dari pinggir pantai, sayup-sayup beliau mendengar dari pantai itu ada yang bersin. Kemudian mengucapkan, sayup-sayup beliau mendengar dia mengucapkan alhamdulillah. Maka beliau tidak mau menghilangkan kesempatan mendapatkan doa. Apa yang beliau katakan? Beliau menuju kepada kapten kapal itu, pengemudi kapal, lalu mengatakan, bolehkah kapal ini berhenti sejenak? Lalu kemudian beliau mengatakan, kenapa? Saya ingin kembali sebentar ke tepian pantai. Awalnya pemilik kapal itu tidak mau menghentikan kapal, tapi kemudian kata Imam Abu Daud, saya punya uang terakhir yang saya miliki, yaitu 1 dirham. Saya berikan kepadamu, tapi dengan syarat kamu hentikan dan berikan kapal kecil untuk saya menepis. Ya. Selayaknya kapal besar itu ada bahasanya apa? Skoci gitu ya, kapal-kapal kecil. Maka beliau meminjam kapal kecil itu dan mendayung sampai ke tepian pantai. Lalu mengatakan, yarhamukallah. Mengatakan apa? Yarhamukallah. Kalau kita gimana Pak? Kayak jauh begitu ngapain, udah biarin aja. Tapi subhanallah, karena beliau mengetahui tentang hadis ini dan ada hak saudaranya yang harus ditunaikan. Ketika beliau mendengarnya, maka beliau rela memberikan uang terakhir yang beliau miliki untuk menyewa kapal guna membawa beliau ke tepian pantai. Setelah beliau menjawab yarhamukallah, orang itu mendoakan Abi Dawud, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian Abi Dawud kembali mendayung lagi sampai ke kapal, lalu kemudian naik ke atas kapal. Melihat apa yang dilakukan oleh Imam Abi Dawud, mereka bertanya kepada Abi Dawud, mana? Apa yang membuat kamu melakukan itu? Hanya sekedar mengucapkan yarhamukallah, kamu menukarnya dengan uang terakhir 1 dirham? Lalu beliau mengatakan, saya ingin mengikuti apa yang saya tulis dan saya pelajari. Beliau tidak sekedar meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, tapi apa yang beliau tulis, apa yang beliau ketahui, beliau praktik. Dan saya ingin mendapatkan doa dari apa yang diucapkan oleh saudara. Selain menunaikan haknya, beliau juga mendapatkan doa dari orang tersebut. Singkat cerita kata Imam, ketika malam hari itu tiba dan seluruh awak kapal itu tertidur, termasuk Imam Abi Dawud rahimahullahu taala, maka Allah memberikan ilham kepada mereka. Dan ilham itu dalam bentuk Allah menghadirkan mimpi yang sama. Kalau mimpinya hanya 1 orang, mungkin hanya bunga-bunga tidur saja. Tapi mimpi yang sama yang dialami oleh seluruh penumpang kapal itu. Mereka melihat di dalam mimpinya ada suara yang mengatakan, sesungguhnya Allah telah menerima 1 dirhammu dan kemudian Allah memberikan kepadamu hai Abu Dawud surganya Allah Subhanahu wa taala. Di pagi harinya ketika mereka terjaga terbangun ketika akan melakukan salat subuh,
mereka mengutarakan apa yang mereka saksikan dalam mimpi. Dan subhanallah, satu demi satu mengatakan, semalam saya juga mengalami mimpi yang sama, Dan ini menunjukkan kepada iman Allah, kalau yang mengalaminya itu satu kapal. Kalau saya sendiri, mungkin itu ngarang-ngarang saja. Tapi yang mengatakan satu kapal, ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan bisyarah, berita gembira. Bukan saja kepada Imam Abi Dawud seorang diri, tapi kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan sunnah tersebut. Ketika ada saudaramu yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia selesai bersin, maka jawablah dengan mendoakannya seraya berkata yarhamukallah fashammithu. Maka orang yang mendoakan itu didoakan kembali dengan mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Maka mulai saat ini kata iman, hidupkan kembali sunnah itu. Jangan acuh tak acuh ketika melihat ada orang yang bersin, mendengar ucapan alhamdulillah ketika diucapkan, tapi segera jawab untuk mendapatkan peluang juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang didapatkan oleh Imam Abi Dawud. Jawab dengan ketulusan yarhamukallah, niscaya dia akan kembali mendoakan kita yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang kelima, kata Imam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan haknya seorang muslim adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu itu sakit, maka jenguklah. Maka menjenguk saudara kita sesama muslim yang sakit itu adalah kewajiban, adalah hak yang harus kita tunaikan kepadanya. Ketika kita mengetahui ada saudara kita yang sakit, maka jenguklah. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, kunna naqudu fil majlis. Kita sering dulu di sebuah majlis, dan ketika majlis itu kehilangan beberapa orang, kita menunggunya sampai 3 hari. Dan kalau sampai 3 hari orang itu tetap tidak hadir, lalu kita akan pergi ke rumahnya, dan kalau dia sakit kita akan menjenguk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali bertanya kepada para sahabatnya, memutabaah apa yang mereka lakukan. Salah satunya tentang amalan-amalan yang membuat mereka saling mencintai antara satu dan yang lain. Salah satunya adalah saling menziarahi, mengunjungi, terlebih ketika seseorang dalam keadaan sakit. Kesehatan ikhwatal iman, kata para ulama, adalah taj. Dia adalah mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat dan hanya terlihat oleh mereka yang sakit. Orang yang sehat tidak melihat mahkota kesehatan itu berada di atas kepala, tapi yang melihat mahkota itu adalah orang yang apa? Orang yang sedang sakit. Ketika orang itu sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sakit bagi orang-orang yang beriman adalah peluang dia mendapatkan pahala dan juga penggugur dosa. Maka benar, sungguh indah keadaan orang-orang yang beriman. Yang kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan dari orang-orang yang beriman. Kenapa? Seluruh keadaannya itu baik. Kalau mereka dalam keadaan kenikmatan, kebahagiaan, mereka senantiasa bersyukur. Dan dengan bersyukur itu Allah akan limpahkan yang lebih banyak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mereka bersyukur dan kesyukuran itu baik untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika hamba-hamba yang beriman itu ditimpakan musibah, maka mereka senantiasa bersabar, dan kesabaran itu juga baik bagi mereka. Karena Allah memberikan limpahan pahala dari kesabaran yang tidak bertepi. Bukankah Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang-orang yang sabar itu tidak terbatas. Namun sabar ikhwatal iman, kata para ulama, itu dinilai oleh Allah pada kejadian yang pertama. Jadi bukan setelah dia teriak-teriak, hancurin barang, ya, baru setelah itu dia, saya sabar. Sabar itu adalah pada kejadian pertama, seperti apa dia mensikapi sesuatu yang dia alami. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis terseduh-seduh di atas kuburan suaminya. Siapa yang tidak sedih ketika orang yang dicintai itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka wajar wanita itu menangis. Maka Rasulullah datang menghampiri seraya menasihati, isbiri, bersabarlah. Sesungguhnya kita semua ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bersabar dari musibah yang menimpa itu, Allah berikan kebaikan yang besar. Maka karena wanita ini sedang dalam keadaan sedih, tidak mengenal orang yang menasihati, justru kemudian dibalas dengan perkataan yang cukup menyelekit gitu ya. Apa jawaban wanita itu kepada Rasulullah? Kamu bisa mengatakan hal tersebut karena bukan kamu yang mengalami. Saya yang mengalami. Coba kalau kamu yang mengalami, apakah bisa kamu mengatakan sabar, sabar, sabar dan lain sebagainya? Maka karena wanita itu emosi, Rasulullah SAW kemudian pergi meninggalkan. Yang gak guna juga kan menasihati orang yang sedang marah-marah, Pak ya. Justru kemudian dia akan balik memarahi kita. Maka Rasulullah meninggal. Rasulullah tidak balik mencemooh. Rasulullah tidak mengatakan, kamu kok berani ngomong gitu ke saya? Kamu gak tahu siapa saya? Nah, Rasulullah diam, tidak membalas, tapi pergi meninggalkan. Tidak lama ada seseorang yang datang menghampiri wanita tersebut, seraya bertanya, apa yang kamu katakan kepada orang itu? Saya melihat seperti ada pertengkaran. Maka dia mengatakan, iya orang itu sok-sok nasihatin saya. Saya sedang sedih, disuruh sabar-sabar. Kan saya yang mengalami, bukan dia. Coba kalau dia, apakah dia bisa mengatakan hal yang sama? Singkat cerita, orang itu kemudian mengatakan, tidakkah kau mengetahui siapa yang kau bentakkan? Dialah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan itu, wanita tadi menjadi tidak enak hati. Ya, akhirnya setelah dia berkabung, suatu ketika dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Meminta maaf. Ya Rasulullah, pada kejadian waktu itu saya tidak tahu itu adalah engkau ya Rasulullah. Maka dalam keadaan emosi saya mengatakan hal tersebut. Tapi ketahuilah wahai Rasulullah, sesungguhnya saat ini saya sudah bersabar atas apa yang Allah timpakan kepada saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya apa? As-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tabrakan yang pertama, pada kejadian yang pertama. Ketika ditimpa, apa reaksi pertamanya? Itulah yang menggambarkan kesabaran. Kalau ketika ditimpa musibah dia teriak-teriak, dia hancurkan ini dan itu menunjukkan dia sedang tidak sabar. Tapi ketika dia menyikapinya dengan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, seperti dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW mengisahkan bagaimana Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa. Di saat Allah memerintahkan malaikat itu mencabut nyawa anak dari hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, wahai malaikat pencabut nyawa, apa yang dikatakan oleh hambaku ketika engkau mencabut buah hatinya, permata hatinya, bunga hatinya, anaknya yang dia cintai? Apakah dia mengatakan kata-kata yang buruk kepadaku? Apakah dia mengatakan sesuatu yang tidak aku ridhai? Maka jawaban malaikat itu, ya Allah, hamidaka wastarja'. Dia tetap memujimu ya Allah dan beristirja atas apa yang dia alami. Jadi subhanallah, ketika orang tua itu anaknya diwafatkan oleh Allah, dia masih bisa dari lisannya itu mengucapkan alhamdulillah. Kita bisa atau tidak Pak? Ketika ditimpa musibah tetap memuji Allah, alhamdulillah. Padahal ini bagian yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuja dan memuji Allah pada setiap keadaan kita. Memuji Allah dalam keadaan senang bahagia dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, dan tetap memuja dan memuji Allah bahkan dalam keadaan sempit, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan kita ditimpa musibah dengan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Maka hamba Allah itu tetap memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian dia beristirja dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar jawaban malaikat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibni lahu baitan, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kalau rumah itu maknanya istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasammihi baital hamdi, dan berikan rumah itu nama dengan rumah pujian. Kenapa? Bahkan dalam keadaan yang terpuruk dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya sunnah yang Rasulullah ajar. Tapi harus diawali dengan pengetahuan, Pak ya. Jangan sampai kemudian kita datang kepada korban, tanya keadaannya di mana, wah saya begini begitu, maka kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dianggap nanti mengejek gitu ya. Kalau dia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Padahal Rasulullah mengajarkan sebelum kita beristirja, agar kita mendapatkan balasan berupa
membangunkan sebuah istana di surga, sebelum beristirja itu ucapkan apa? Alhamdulillah. Baru diikuti dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sahabiah tadi kemudian ditegur dengan mengatakan kesabaran itu dinilai oleh Allah pada kejadian yang pertama. Sikap apa yang dia hadirkan ketika musibah itu menimpanya, itulah yang menggambarkan dia bersabar atau tidak. Kata iman Allah, seseorang yang sakit itu membutuhkan sekali motivasi, dorongan dari orang-orang yang mengunjungi. Itulah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini telah memberikan makan kepada orang miskin, siapa yang hari ini telah melawat atau menyelawat begitu ya, bertakziah, siapa yang hari ini mengunjungi orang yang sakit. Karena amalan-amalan itu yang kemudian akan menumbuhkan kasih sayang dan kecintaan, yang merekatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Kalau kita sedang sakit, Pak, ada orang yang datang, senang nggak, Pak? Senang, Masya Allah. Namun para ulama menjelaskan tentang adanya adab-adab di dalam mengunjungi orang yang sakit. Di antaranya kata iman, cari waktu yang tepat.